Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Aurelia Hafila Maheshwari, Ayudia Wafa Khairunisa, Nazma Akila Nur Syahidah, dan Cynthia Nurfadilah. Kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus yang sesuai dengan 4 sifat yang wajib di Rasul. Mari simak videonya. Yang pertama yaitu sifat sidik. Sidik mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Kebalikan dari sifat sidik yakni kizib. Kizib artinya berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong. Semua perkataan dan juga perbuatan Rasul tidak pernah palsu dan mengada-ngada. Motif yang dipilih pada studi kasus sifat sidik ini diambil dari kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu, tepatnya saat diadakannya ulangan mata pelajaran yang bisa dibilang cukup sulit. Latar belakang. Beberapa hari yang lalu, kelas kami mengadakan ulangan. Beberapa di antara siswa maupun siswi ada yang nekat membuka HP atau membuka buku. Padahal jelas-jelas guru sudah memberitahu bahwa siswa maupun siswi tidak boleh membuka HP atau buku sama sekali. Beberapa faktor yang dapat menjadi alasan mengapa mereka nekat membuka HP maupun buku bisa terjadi karena kurangnya maksimal saat belajar saat H-1 atau bisa jadi mereka malas untuk belajar. Solusi: menanamkan niat untuk belajar agar tidak membuka HP maupun buku sama sekali saat berlangsungnya ujian. Jadi, saat ulangan dimulai, mereka bisa lebih percaya diri dan tidak ragu dalam menjawab soal-soal dalam ulangan. Dalil: berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencurangi kami, maka bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Imam. Kesimpulan: jadi, dapat disimpulkan bahwa mencontek itu haram. Namun, kita bisa minimalisirnya dengan cara rajin belajar ataupun memperluas ilmu. Hai semua, hari ini kita ujian IPA ya. Tapi hari ini Budina nggak bisa datang karena ada sesuatu. Tapi ngerjainnya jangan nyontek ya. Oke. Aduh, ini nomor 10 gimana ya? Apa aku lihat HP aja ya? Loh, Mel, kamu kok kalau HP sih? Nyontek loh. Apaan sih? Ada apa sih kalian ribut? Yang kedua, sifat amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Lantas bagaimana sih sifat amanahnya di Rasul? Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam yang membawa pesan kepada para umatnya untuk senantiasa ada di jalan Allah. Dalam menyampaikan pesan tersebut, seringkali Nabi Muhammad memperoleh cobaan yang begitu berat. Dalil mengenai sifat amanah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Shadaqallahul Azim. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 27. Di sini saya memberikan satu contoh bagaimana tentang sikap di zaman sekarang yang diberi amanah. Contohnya seperti ini. Saya melihat seorang anak yang ingkar pada ibunya. Ibunya menitip sebuah barang kepada anaknya untuk ke pasar. Saat membeli barang, dia memang membelinya, tapi uangnya itu ada lebih. Anak tersebut bukan malah mengembalikannya, tapi malah membelikan terhadap yang lain atau barang yang ia mau atau perlukan. Nah, jadi seorang anak itu, ibunya berpesan untuk dia itu membeli barang yang ada di pasar. Contohnya misalkan buah-buahan. Nah, uangnya itu ada kembaliannya, tapi si anak itu tuh bukan malah mengembalikan kepada orang tuanya, tapi malah membalikan kepada barang yang ia mau atau ia perlukan. Latar belakang yang bisa terjadi dalam kasus ini adalah adanya kekurangan dalam hal perekonomian atau uang saku si anak untuk memenuhi kebutuhannya. Karena seringkali orang tua tidak mengetahui keperluan seorang anak di sekolah itu seperti apa, dan uang saku tidak ditambah. Saat ingin mengatakan pada orang tua, sang anak merasa takut. Sebab belum juga menjelaskan pada orang tua terkadang berkata, "Uang lagi terus. Perasaan baru kemarin bilang begitu." Dalam kasus ini saya memberikan solusi. Solusi yang saya berikan itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi orang tua, dan yang kedua dari sisi sebagai seorang anak. Sebagai orang tua, yang pertama yang harus dilakukan adalah luangkan waktu untuk anak, agar sang anak bisa bercerita tentang bagaimana hari-hari yang ia jalani, agar anak tidak takut. Dan saat anak cerita, jangan langsung memarahi. Bila salah, perbaiki. Jangan memaki atau malah pergi. Karena pada saat itu, anak sangat membutuhkan perhatian juga bimbingan dari orang tua. Intinya sih ya, kita sebagai orang tua, kita mesti meluangkan waktu untuk sang anak itu dapat menceritakan hal-hal yang ia jalani kepada orang tua. Ya meskipun orang tua itu memiliki kesibukannya tersendiri, tapi kita perlu sekali yang namanya itu meluangkan waktu. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua perlu yang namanya memposisikan diri kita sebagai temannya dia. Jadi menjadi teman untuk anak bercerita. Sebab sebenarnya seorang anak itu banyak sekali cerita yang ingin ia ceritakan kepada orang tuanya. Akan tetapi terhalang karena dia itu merasa tidak nyaman ketika bercerita kepada orang tuanya. Kayak merasa, buat apa sih aku bercerita sama orang tua aku, sedangkan orang tua aku itu tidak mengerti kondisi aku. Kebanyakan orang tua juga selalu ingin dimengerti, tanpa mau mengerti keadaan seorang anak itu seperti apa. Maka dari itu, selain kita sebagai orang tua ingin dimengerti oleh sang anak, kita juga harus belajar yang namanya mengerti akan kondisi anak kita itu seperti apa. Yang kedua yaitu belajar untuk lebih mengerti akan kondisi anak. Jangan terus-menerus dituntut. Maksud dari jangan terus-menerus dituntut adalah sebagai seorang orang tua, kita harus mengurangi yang namanya tuntutan terhadap anak. Kayak, kamu harus jadi ini, gini. Itu harus lebih dikurangi lagi. Karena tanpa orang tua sadari, seorang anak itu berpikir bagaimana caranya agar bisa mewujudkan apa yang orang tuanya itu katakan. Tanpa orang tua sadari juga, seorang anak itu selalu diam-diam overthinking, diam-diam menangis, diam-diam kepikiran bagaimana ya kalau semisal
aku tidak bisa mewujudkan itu. Apakah orang tua aku akan kecewa? Tapi mereka menyembunyikan hal itu dari kita semua, dari kita sebagai orang tua. Maka dari itu, daripada menuntut, lebih baik membimbing seorang anak agar bisa mencapai itu semua dengan bimbingan kita. Sedangkan dari sisi seorang anak, saya memberikan solusi, yakni yang pertama, memberitahu orang tua saat mood orang tua sedang baik atau di waktu yang tepat dan tidak mendadak. Maksud dari sini adalah ketika kita memerlukan sesuatu atau butuh akan suatu hal, sebaiknya kita itu memberitahu orang tua saat mood orang tua itu kelihatan baik. Karena kalau misalkan mood orang tua kita jelek, tentunya itu akan tertolak lah ya. Tiba-tiba orang tua tuh akan terbawa arus dia itu untuk marah gitu. Pasti baru juga mau bilang langsung marah-marah gitu. Yang kedua adalah memberitahu atau cerita pada orang tua secara baik-baik bagaimana kebutuhan di sekolah. Kayak, "Ma, aku di sekolah itu butuh pulpen, penggaris, pensil, buku, terus kadang ngeprint juga, kadang beli HPS, kadang ini, kadang itu." Nah, kamu harus ceritakan itu dan kamu bilang kebutuhan itu dibutuhkannya itu kapan. Dan tidak mendadak juga, karena kalau misalkan dadakan, kadang orang tua itu suka lupa gitu, nyimpan uang itu di mana. Jadi perlu waktu. Jadi kalau semisal kamu butuhnya itu besok, maka kamu harus bilangnya itu dari semalam gitu. Paham kan? Dan yang ketiga adalah lebih mengerti bagaimana kondisi perekonomian orang tua itu seperti apa. Bila orang tua tidak bisa memberikan, maka kitalah yang harus belajar menjadi lebih hemat lagi. Jadi kalau semisal kita memerlukan sesuatu, tapi uang dari orang tua itu tidak memadai, maka kita harus mengumpulkan uang jajan yang orang tua itu kasih. Jadi kalau misalkan kita dikasih uang 15.000, sedangkan kita memerlukan keperluan lain, kalau minta ke orang tua itu tidak mungkin untuk diberikan, maka kita harus mengurangi jajan kita. Yang tadinya nih dikasih dari orang tua itu 15.000, misal kita jajan jadi 5.000 saja, nah sisanya ditabung untuk membeli keperluan yang kita butuhkan. Kesimpulannya, dari sini saya bisa mengetahui bahwa pentingnya komunikasi antar anak dan orang tua. Saya yakin dengan bertukar cerita dengan orang tua, bisa membuat orang tua paham dengan kondisi kita. Begitupun sebaliknya, kita bisa mengetahui kondisi orang tua kita itu bagaimana. Dari sinilah kita bisa menemukan jalan tengahnya. Saya Ayudia Fakhrunisa akan menjelaskan studi kasus dari sifat tabligh. Saya mengambil judul studi kasus, yaitu tidak beraninya seseorang untuk menasihati atau memberitahu orang lain jika orang tersebut melakukan hal yang kurang sesuai. Alasan saya mengambil studi kasus tersebut karena saya ingin tahu kenapa ada orang-orang yang tidak ingin menasihati temannya jika melakukan hal yang kurang sesuai. Latar belakang untuk ketidakdisiplinan siswa itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan diri. Itu karena pola hidupnya sehari-hari, lingkungannya, dan pergaulannya. Misalkan ada seorang anak yang kebiasaan main game hingga larut malam sehingga keesokan harinya terlambat datang ke sekolah. Selain itu ada faktor lain karena ketidakdisiplinan siswa, misal karena guru yang kurang tegas, jadwal yang terlalu ketat, atau jadwal sekolah yang terlalu fleksibel. Selanjutnya, orang yang tidak berani menasihati temannya jika melakukan hal yang kurang sesuai itu karena mungkin orang tersebut belum merasa menjadi orang yang benar untuk dapat menasihati temannya, atau mungkin takut salah, takut tidak diterima nasihatnya. Jadi orang tersebut tahu itu adalah hal yang kurang sesuai, tapi tidak berani untuk menasihatinya, malah membiarkannya. Jadi itu adalah sifat kitman yang artinya menyembunyikan. Ini adalah cuplikan video anak yang main game yang menyebabkan keesokan harinya terlambat ke sekolah.
Untuk solusinya yaitu beranilah untuk mengingatkan dan menasihati orang di sekitar kita jika melakukan hal yang kurang sesuai. Karena itu kebenaran, jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan kebenaran tersebut atau kitman. Jangan takut untuk menyampaikan hal yang benar, tidak apa-apa jika orang tersebut tidak menerima. Yang penting sudah mengingatkan. Ini adalah video seorang teman yang sedang menasihati temannya. Untuk dalilnya ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Jadi kesimpulannya yaitu, intinya hal yang kurang sesuai semestinya sudah jadi kewajiban orang di sekitarnya untuk mengingatkan atau memberitahukan bahwa itu hal yang tidak benar. Dan beritahu sebenarnya harus seperti apa, jika setelah diingatkan orangnya menerima atau tidak apa-apa, yang penting telah mengingatkan. Beberapa guru mempunyai metode pembelajaran yang cukup variatif seperti praktik, mind mapping, ceramah, dan lain-lainnya. Bukan hanya guru dan siswa saja, tetapi sekolah juga harus mempersiapkan alat atau media pada pembelajaran seperti talkshow pada saat jenazah karena menggunakan metode praktik, mind mapping setiap bab, keimanan kepada kitab-kitab dan Rasul menggunakan metode ceramah, perekonomian Islam metode studi kasus dan praktik. Dalam ayat surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Wahai Nabi Muhammad SAW, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjuk Tuhan pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka, dan pengajaran yang baik, dan bantalan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuknya." Untuk solusinya, guru disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran yang variatif, sehingga tidak terpaku pada satu jenis saja, dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih metode pembelajaran, karena guru tersebut juga harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa dalam menerapkan proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan, dalam proses belajar mengajar, selain guru dan juga siswa, ternyata sekolah juga memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Baik, itu dia penjelasan dari kami mengenai studi kasus yang kami pelajari dari keempat sifat yang wajib di Rasul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.